Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fadila Nurini Azizah, NIM A510220118. Nah, di sini saya akan uh, menjelaskan tentang perkembangan kognitif, pemerolehan bahasa kedua, dan prinsip pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Oke, kalau gitu kita mulai pada topik yang pertama. Nah, pada topik pertama kita akan mempelajari tentang perkembangan kognitif anak pada sekolah dasar. Nah, pada tahap pertama ada tahap operasional konkret menurut Piaget. Nah, anak usia sekolah berada dalam tahap operasional konkret menurut Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget, mereka mulai mampu berpikir logis tentang hal-hal yang nyata, mampu mengelompokkan, mengurutkan, dan memahami sebab akibat, tetapi mereka masih kesulitan dalam berpikir abstrak. Nah, oleh karena itu, pembelajaran perlu menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda yang nyata. Yang kedua ada teori pemerolehan bahasa kedua. Nah, menurut Krashen menyatakan bahwa anak-anak memerlukan input bahasa yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka saat ini agar kemampuan bahasanya berkembang. Yang kedua ada menurut Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar bahasa. Yang ketiga ada menurut Piaget melihat bahasa sebagai bagian dari perkembangan kognitif. Artinya perkembangan berpikir anak akan sejalan dengan perkembangan bahasanya. Nah, lalu ada teori dengan kemampuan anak sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, teori menurut Krashen tadi, anak SD membutuhkan input bahasa Inggris yang lebih sedikit sulit kemampuan mereka sekarang. Misalnya, cerita bergambar sederhana dalam bahasa Inggris. Lalu tadi ada berdasarkan Vygotsky. Nah, mereka belajar lebih efektif melalui interaksi sosial seperti permainan berpasangan atau berdiskusi dalam kelompok kecil. Lalu ada menurut Jean Piaget yang tadi kegiatan belajar harus berbasis pengalaman yang konkret, seperti menggunakan benda-benda yang nyata untuk memperkenalkan kosakata yang baru. Nah, adapun prinsip mengajar dari 4 keterampilan. Yang pertama ada listening. Nah, listening itu fokus pada pemahaman makna. Dengarkanlah terlebih dahulu sebelum memproduksi bahasa. Contohnya mendengarkan cerita pendek, lalu anak bisa mencocokkan gambar tersebut. Yang kedua ada speaking. Speaking diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa takut salah. Gunakan kegiatan yang komunikatif seperti anak bermain peran sederhana seperti pergi ke toko. Yang ketiga ada reading. Reading mengajarkan strategi membaca seperti skimming dan scanning. Nah, itu contohnya membaca cerita pendek lalu mencari informasi yang penting dalam cerita tersebut. Yang keempat ada writing. Writing itu menulis kartu ucapan yang sederhana seperti tulisan happy birthday dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, adapun media dan alat bantu. Untuk listening, untuk pembelajaran listening itu bisa menggunakan audio atau video pendek karena untuk membantu mendengarkan pelafalan yang aslinya. Lalu ada speaking. Speaking bisa menggunakan flashcard untuk merangsang percakapan pada anak SD yang belum bisa mengucapkan bahasa Inggris. Yang ketiga ada reading. Bisa
membaca buku cerita bergambar agar anak memahami cerita lewat gambar yang ada pada buku cerita tersebut. Lalu ada writing, yaitu diberikan template kartu ucapan agar anak terbantu dalam struktur penulisan yang sederhana, seperti menuliskan kata happy birthday. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu anak SD bisa belajar bahasa Inggris secara optimal jika pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka, diberikan input bahasa yang cukup menantang, melibatkan interaksi sosial, dan menggunakan metode konkret serta pembelajaran yang menyenangkan. Demikian penjelasan dari saya tentang perkembangan kognitif, pemerolehan bahasa kedua, serta prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.